Halo, selamat sore. Kami dari kelompok 4 Geologi Struktur. Di sini saya sendiri, Rita Korwa, serta teman-teman saya, Rita Claudia Mendes, Laude Fadlan Nur Hidayah, Neil Octavianus, Rizva Nasir, Nabil, Gamal Matandung, Isaya Barangsano, serta Kakak Fadila. Kami akan membahas kembali materi tentang longsoran. Oke, baik. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu berdasarkan mekanisme pergerakannya, longsoran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe utama. Tipe-tipe tersebut meliputi longsoran bidang, longsoran baji, longsoran jungkiran, longsoran busur, dan juga longsoran kombinasi atau kompleks. Dalam presentasi ini kita akan mendalami dua jenis yang paling umum terjadi pada batuan, yaitu longsoran bidang dan longsoran baji. Jenis pertama yang kita bahas adalah longsoran bidang atau planar failure. Ini adalah longsoran paling mendasar di mana massa batuan bergerak sepanjang satu bidang diskontinuitas tunggal yang dianggap rata. Syarat yang pertama dan paling utama adalah harus terdapat bidang lincir bebas atau daylight. Secara geomekanik, ini berarti kemiringan bidang luncur dan harus lebih kecil daripada kemiringan. Perkenalkan, nama saya Neil Octavianus dengan NIM 2024-63040. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu fokus pada diagram. Nah, syarat yang kedua adalah arah bidang perlapisan atau bidang lemah harus sejajar atau sangat mendekati arah lereng. Nah, toleransi maksimal perbedaan arah kemiringan yang diizinkan hanya 20 derajat. Nah, syarat yang ketiga itu adalah syarat kritis. Nah, terjadinya pergerakan adalah kemiringan bidang luncur yang lebih besar daripada sudut gesek dalam batuan. Baik, perkenalkan, nama saya Gamal Matandung dengan NIM 2023-63020. Di sini saya akan menjelaskan tentang longsoran bidang. Syarat longsoran bidang yang terakhir adalah harus terdapat bidang geser pada kedua sisi longsoran, atau dengan kata lain tidak terdapat gaya penahan yang efektif. Jadi kondisi kritis untuk pergeseran blok batuan dapat disimpulkan menjadi satu persamaan, yaitu kemiringan lereng lebih besar daripada kemiringan bidang luncur, dan kemiringan bidang luncur harus lebih besar daripada sudut gesek dalam batuan. Longsoran baji atau wake failure adalah jenis longsoran pada lereng batuan yang terjadi ketika dua bidang lemah saling berpotongan dan membentuk satu garis potong tempat blok batu meluncur. Ciri utamanya terlihat dari dua kekar atau retakan yang bertemu dan massa batu bergerak keluar mengikuti garis perpotongan tersebut. Longsoran baji dapat terjadi jika ada lebih dari satu bidang lemah yang bebas. Kemiringan garis potong lebih kecil dari kemiringan lereng, namun lebih besar dari sudut geseknya dalam sehingga batuan dapat bergerak. Analisisnya biasanya menggunakan stereonet untuk menentukan arah dan kemiringan garis potong serta melihat apakah masuk zona potensi kelongsoran. Ketika gaya gravitasi mengalahkan kekuatan gesek pada bidang lemah, maka blok batuan akan meluncur dan terjadi longsoran baji. Jadi syarat kedua dari longsoran baji berkaitan dengan penunjaman garis potong, kemiringan penunjaman garis potong dua bidang lemah tersebut harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng. Nah, jika kemiringan itu dia melebihi, maka dia punya itunya akan beda. Sedangkan syarat yang ketiga itu adalah memastikan terjadinya pergerakan kemiringan penunjaman garis potong tersebut harus lebih besar daripada sudut gesek dalam. Nah, itu yang sangat penting, karena jika tidak seimbang dari
kedua sudut ini, maka dia punya dampaknya lebih besar. Demikian. Atau toppling fault terjadi ketika ada kemiringan lereng berlawanan dengan kemiringan bidang lemah batuan. Pergerakan ini bisa berupa luncuran diikuti oleh gulingan atau langsung gulingan, tergantung perbandingan kemiringan balok dan rasio tinggi lebar balok terhadap sudut gesek dalam. Sementara itu, untuk longsoran busur umumnya terjadi pada materi yang lunak seperti tanah, dan pada batuan yang keras hanya terjadi pada batuan yang telah mengalami pelapukan dan memiliki rekahan yang sangat rapat sehingga kedudukannya tidak dapat dikenai lagi. Yang berikutnya yaitu jenis yang terakhir, yaitu jenis longsoran kombinasi atau kompleks longsoran. Jenis longsoran ini adalah gabungan antara dua atau lebih jenis longsoran yang berpotensi terjadi pada suatu lereng. Misalnya kombinasi longsoran bidang dan baji atau longsoran bidang dan busur. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa analisis longsoran merupakan fondasi vital dalam geologi teknik, di mana setiap jenis longsoran seperti longsoran bidang, baji, jungkiran, busur, dan kombinasi mempunyai syarat yang unik. Khusus untuk longsoran bidang, kondisi kritis terjadi ketika kemiringan lereng lebih besar dari kemiringan bidang luncur, dan kemiringan bidang luncur harus lebih besar dari sudut gesek dalam. Sementara longsor baji membutuhkan dua bidang lemah yang berpotongan, di mana penunjaman garis potongnya berada di antara sudut gesek dalam dan kemiringan lereng. Demikianlah penjelasan mengenai analisis longsoran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.